Di Indonesia banyak sekali gua-gua bentukan alam yang indah. Tetapi apa sih yang membedakan gua-gua di Pamijahan dengan gua yang lainnya? Saat berziarah ke Pamijahan, pengunjung tidak boleh melewatkan Goa Safarwadi. Pasalnya, gua ini merupakan tempat di mana Syekh Abdul Muhyi melakukan ibadah dan mengajarkan Islam kepada murid-muridnya. Yang lebih mengejutkan lagi, gua ini dianggap sebagai warisan dari Syekh Haji Abdul Qadir Zailani yang hidup 200 tahun sebelum Syekh Abdul Muhyi. Untuk menuju Gua Pamijahan, dari makam Syekh Abdul Muhyi kamu bisa jalan kaki. Jaraknya ya lumayan jauh sih, tapi seru karena di samping jalannya banyak yang menjajakan jualan mereka. Jadi sambil menuju gua bisa sambil cuci mata dan melihat-lihat untuk nanti dibeli setelah keluar dari gua. Nah, ini adalah pintu gerbang pertama menuju Gua Safarwadi Pamijahan. Di sini kita sudah bisa menemukan banyak yang menawarkan lampu patromax untuk menemani kita jalan di dalam gua nanti. Atau ada juga yang jualan kresek dan jerigen serta botol air kosong. Kalau mau masuk ke dalam gua, kita tidak dipungut tiket masuk apapun, kecuali kalau kamu menyewa pemandu plus lampu patromax. Nah, ini adalah panduan saat kamu masuk ke dalam gua, yang intinya jangan melakukan hal-hal yang bikin syirik dan yang lainnya ya, atau bahkan coret-coret di dinding gua. Mulut gua Safarwadi memang tergolong kecil. Saat akan masuk, kita harus hati-hati karena banyak batu yang menonjol dari bagian atas. Biasanya, kalau dengan pemandu, sebelum masuk ke dalam gua, mereka azan terlebih dahulu. Kalau baru pertama kali ke Gua Pamijahan, sebaiknya kamu gunakan pemandu saja ya, agar bisa tahu lebih banyak informasi yang ada di dalam gua. Gua Pamijahan terbentuk secara alami dengan proses geologi. Langit-langit guanya dipenuhi stalaktit dan stalagmit. Gua ini adalah salah satu gua yang ramai dikunjungi. Gua Safarwadi Pamijahan terletak di kaki Gunung Mujarot di Kampung Pamijahan. Ukuran panjangnya 284 meter, lebarnya 24,5 meter, dan luasnya 6.950 meter persegi. Gua ini memiliki dua pintu, yaitu pintu masuk sebelah tenggara dan pintu keluar sebelah barat. Diceritakan juga katanya Gua Safarwadi ini adalah tempat bertemunya para wali songo saat menyebarkan agama Islam. Sehingga di sana selain ada jalan ke Mekah, juga ada jalan ke Banten saat akan menemui Syekh Hasanuddin, lorong ke Gunung Jati untuk menemui Syekh Syarif Hidayatullah, dan lorong menuju Surabaya saat akan menemui Sunan Ampel. Wallahu a'lam. Ini adalah tempat pertama yang bisa kita kunjungi di Goa Safarwadi. Disinilah pengunjung berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Setelahnya berkeliling sambil bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Konon, dulunya di tempat inilah Syekh Abdul Muhyi bertapa. Unik memang bentukan dari tempat ini. Pasalnya tempat ini berada di bagian atas gua dan bentuknya mirip mimbar masjid dan cukup luas untuk dimasuki beberapa orang. Jangan tanya panas apa enggak, di sini pastinya panas banget. Karena air dari dalam tanah tidak mengalir ke bagian sini, karena bagian ini cukup tinggi. Setelah bersalawat dan berdoa, banyak pengunjung yang melemparkan uang ke bagian tengah. Tujuannya bukan apa-apa, tetapi sebagai bentuk terima kasih kepada pemandunya, karena sudah memberikan penerangan di dalam goa dan memberikan informasi apa yang harus dilakukan di dalam bagian ini. Mudah-mudahan buat wasilah namanya para wali, mudah-mudahan segala pemaksaannya Ini tempat apa dulunya? Tempat apa? Bertapaku berdoa bertapanya di sini Syekh Abdul Muhyi. ya ini bukannya di sini petilasannya iya yang bertapakunya sebelumnya saya Abdul Qadir Jalani kan sejak di situ banyak iya itu
sini untuk doanya, ketilasannya. Ya kita mah. Di samping banyaknya cerita-cerita dan mitos yang ada di Gua Safarwadi Pamijahan, tetapi gua ini memang sangat layak untuk dikagumi. Pasalnya, selain gua ini sangat lebar, di dalam guanya juga banyak ruangan yang tidak tersentuh oleh aliran air dan ruangan tersebut cukup luas. Seperti misalnya ruangan ini, di area ini sangat luas sekali, banyak orang yang bisa masuk ke dalamnya. Ruangan-ruangan inilah yang dianggap oleh masyarakat sekitar dan dipercaya sebagai masjid serta pesantren di mana Syekh Abdul Muhyi mengajarkan ilmu agama kepada santri-santrinya. Di dalam gua ini juga para peziarah melakukan doa dan meminta pertolongan di depan lorong menuju Mekah. Setiap peziarah bergantian melakukan doa dan permohonan yang diinginkan di depan lorong gua. Konon, menurut pemandu, hal tersebut dilakukan supaya bisa mendapatkan keberkahan dari para wali Allah. Di depan ini adalah jalan menuju Mekah. Jalan ini adalah jalan yang sempit dan terbilang menantang karena akses ke dalamnya juga cukup kecil. Lorong ini juga menjadi daya tarik sendiri bagi para wisatawan. Lorong menuju Mekah ini sekarang ditutup dengan menggunakan pagar besi, karena konon dulu ada pengunjung yang mencoba masuk ke dalam lorong itu dan tidak pernah kembali lagi. Yang menarik adalah lubang-lubang di atas gua yang menjorok ke atas. Ada lubang-lubang yang terbentuk yang bentuknya seperti kopeah. Maka tidak heran jika masyarakat menyebutnya sebagai kopeah haji atau Jabal Kopeah. Mitosnya, barang siapa yang bisa menemukan kopeah yang pas dengan ukuran kepalanya, orang tersebut pasti bisa berangkat haji. Di dalam gua juga ada cai kahuripan yang keluar dari sela-sela batu. Menurut pemandu, air ini adalah air Zam-Zam. Sehingga siapa saja yang meminum air ini akan mendapatkan keberkahan. Itulah kenapa di luar gua banyak yang menjual jerigen dan botol aqua kosong. Hal ini dimaksudkan agar peziarah yang datang ke dalam gua bisa membawa air karomah tersebut pulang ke rumah. Air karomah ini juga dipercaya sebagai tempat berwudunya Syekh Abdul Muhyi dan para wali zaman dahulu. Sehingga kenapa air ini dianggap sebagai air suci. Masyarakat percaya pada keberkahan air ini, sehingga mereka menganggap air ini bisa dijadikan sebagai obat segala macam penyakit atau hal lain yang dianggap tidak baik. Tradisi perjalanan yang mengandung unsur religi sering disebut dengan istilah ziarah dan sudah tidak asing lagi bagi telinga orang Indonesia. Karena menjadi budaya yang melekat dalam tradisi Indonesia. Indonesia punya banyak banget tempat ziarah yang terdapat hampir di seluruh pelosok negeri. Sehingga banyak situs keramat yang dikunjungi membuat Indonesia dikenal dengan negara religius. Karomah Gua Safarwadi yang juga tidak lain dikarenakan Syekh Abdul Muhyi, seorang waliullah dari tanah Tasikmalaya, menggunakan tempat ini untuk berkholwat dengan Allah. Sehingga dimensi religiusitasnya pasti terasa oleh siapapun yang datang ke sana dengan niatan yang baik. Kehadiran Syekh Abdul Muhyi di Gua Safarwadi menurut sumber yang kami temui adalah atas undangan Bupati Sukapura yang meminta bantuannya untuk menumpas ajian hitam Batara Karang di Pamijahan. Karena ilmu Syekh Abdul Muhyi, beliau bisa memenangkan pertarungan dengan pemilik ajian hitam tersebut. Sehingga Syekh Abdul Muhyi bisa menguasai gua tersebut dan dijadikan pemukiman bagi keluarga dan pengikutnya. Berita keilmuan Syekh Abdul Muhyi juga sampai ke Sultan Mataram, sehingga Sultan Mataram mengundang Syekh Abdul Muhyi untuk jadi guru para putra-putrinya di Istana Mataram. Dalam naskah yang ditulis Raden Abdul Saleh, terdapat beberapa rekaman peristiwa yang terjadi di lingkungan keluarga Bupati Sukapura, yang mana penyelesaian masalahnya selalu berkaitan dengan tokoh Syekh Abdul Muhyi. Ini membuktikan bahwa ilmu dan karomah Syekh Abdul Muhyi bukan omong kosong belaka.
Sampai di sini perjalanan kita di Pamijahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.